kajian Dalilul Falihin syarah kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang baru sekarang ya, bab ke-8. Nah, bab ke-7 nya kemarin sudah selesai tentang yakin dan tawakal. Yang kemarin ya bab yakin dan tawakal di hadis terakhir, hadis ke-11 ya, ditutup dengan hadis yang intinya menerangkan jadi apapun, berarti ya sebagai apapun itu manusia, seseorang ketika di dunia ya harusnya wajib yakin dan tawakal. Nah, intinya kan tawakal itu adalah tidak berhenti beramal. Ya, orang yang tawakal itu ya intinya yang tidak berhenti beramal. Nah, di mana di dalam beramalnya itu kan disertai, artinya dia ini disertai keyakinannya. Di dalam beramalnya itu disertai dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan mengabaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah beramal. Itulah intinya ya tentang tawakal itu jadi apapun. Karena di dalam hadisnya ini kan dua orang kakak beradik gitu ya, yang satu belajar bersama Nabi, yang satu lagi bekerja. Dan ternyata kan di dalam hadisnya itu, bekerjalah kamu itu dengan bersungguh-sungguh, perhatikanlah saudaramu, berarti yang memang dia itu menuntut ilmu, la'allaka turzaqu bihi, mudah-mudahan itu Allah meluaskan, melapangkan rezekinya itu melalui saudaramu. Artinya dia ini ya beramal lah, seperti itulah amalnya. Artinya dia ini bekerja gitu ya. Dia itu bekerja, kemudian saudaranya yang juga belajar bersama Nabi ya tawakal juga dengan bidangnya. Ya, artinya kan jadi apapun itulah seseorang di dunia ini ya wajib tawakal. Intinya kan tawakal itu ya beramal lah, jangan berhenti beramal, itu kan teruslah beramal ya, yang disertai dengan keyakinan bahwa semua amal itu tidak akan ada yang diabaikan oleh Allah. Nah, yang demikian gitu ya. Boleh disebutkan syarat, artinya kan syarat atau salah satu kriteria masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakalnya. Yang demikian ya jangan berhenti beramal artinya. Ya, atau beramalah sebanyak-banyaknya, bahkan kalau dalam bab kemarin kalau nggak salahnya memang ada kaitannya ya. Dalam bab halawatul iman, kalau seseorang sudah bisa merasakan manisnya iman, di mana kan manisnya iman, nikmatnya menjadi orang yang beriman itu dirasakan dari amal, dari beramal. Ya, buahnya keimanan yang ada di dalam diri itu, buahnya akhir muara itu adalah ya beramal, berarti kalau beriman. Nah, dengan beramal itu terasalah manisnya iman. Nah, kalau sudah demikian, maka itu ya seseorang itu dalam hal beramal itu disebutnya, kalau kemarin daik capek, mau bersusah payah dalam beramal soleh, karena rasanya manis, karena itu nikmat. Nah, itulahnya kalau dalam kaitan bab tawakal, itu yang namanya tawakal. Di mana landasannya kan tawakal itu sesuai dengan didefinisikan lah itunya, tawakal itu kan i'timadul qalbi 'ala Allah, sejak awal gitu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, pasrah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah disertai dengan beramal. Bagian dirinya adalah itu beramal. Yang menyerahkan sepenuhnya segala-galanya kepada Allah disertai dengan beramal. Dan itu kan di dalam beramalnya itu semuanya sejak awal pasrahnya sendiri, beramalnya sendiri,
Jadi yakin bahwa pasrahnya kepada Allah dan amal yang dilakukannya itu tidak akan disia-siakan, tidak ada yang diabaikan, semuanya pasti diberi balasan oleh Allah. Nah inilah syarat masuk surga tanpa hisab. Jangan berhenti beramal berarti. Bahkan harus mau sampai bersusah payah dalam beramal. Kalau kaitannya dengan masalah iman, karena itu yang rasanya nikmat, itu yang rasanya manis gitu ya bagi orang yang beriman gitu. Artinya nikmatnya hidup di dunia itu dengan hal seperti itu, bukan dengan hal yang lain. Ya bukan dengan bukan misalnya katakannya bukan dengan karena menduduki satu jabatan, bukan karena jumlah harta yang banyak, bukan karena followers and subscriber yang banyak, bukan hal itu. Nikmatnya menjadi seorang mukmin itu adalah dengan banyak beramal. Ya, karena nikmatnya beramal itu terasa, nikmatnya menjadi seorang mukmin yang beriman itu terasa itu pada amal, di mana amal itu kan buah dari iman yang ada di dalam hatinya. Nah, buah itu rasanya manis. Kalau beramal itu rasanya tidak manis, pahit, nggak enak, tipes berarti hatinya gitu. Berarti hatinya itu sakit. Berarti kenapa beramal itu nggak terasa nikmat? Ya tipes hatinya nanti pahit gini, amal nukumaha hati kan pahit tuh. Nah itulahnya ada ulasan saja sedikitnya dari secara keseluruhan gitunya. Yang namanya tawakal itu berarti kesimpulannya adalah yang disebut bertawakal itu adalah jadi apapun selama seseorang di dunia jangan berhenti beramal soleh. Beramal solehlah sebanyak-banyaknya, bahkan sampai kepayahan. Gitulahnya sampai kepayahan nepi ka gering, sebutlah nepi ka gering lah awak teh lantaran beramal soleh. Yakin bahwa itu akan diberi balasan, diberi pahala oleh Allah. Nah sekarang bab yang baru bab yakin dan tawakal yang kemarin sudah selesainya dengan ayat-ayat dan 11-nya hadisnya ada 11 di bab yakin dan tawakal kemarin. Cukup panjang juga artinya pembahasannya. Nah sekarang bab berikutnya istiqomah. Istiqomah. Ternyata hadisnya nanti ini hanya ada 2. Bisa lebih pendek nih pembahasannya nih ya. Istiqomah di bab ke-8. Istiqomah sendiri di dalam arti kata istiqomah ya mesti jelas kan istiqomah itu apa gitu ya. Apalagi di kita sering mendengar kata tersebut istiqomah. Nama orang juga ada sampai istiqomah, neng isti, sugatnya naon, oh istiqomah gini kan, sugatnya istirahat, itu istiqomah ngaran nanti, iya, istiqomah ngaran nanti gini kan. Di dalam kitab Mufradat Ar-Raghib namanya Ar-Raghib Al-Asfahani. Di dalam kitab ini adalah kitab mufradat sebutannya. Di dalam kitab itu menerangkan mufradat kosakata lah, kata itu dia kata ini artinya apa, kata ini artinya apa gitu ya. Itu terkenal tuh kitab Ar-Raghib Al-Asfahani. Nah, di dalam kitab Mufradat Ar-Raghib istiqomah itu adalah luzumul insani lil manhajil mustaqim. Nah, pendek juga agak enggak apa ini definisinya ya. Istiqomah itu adalah tetapnya seseorang dalam satu dalam satu manhaj metode cara
jalan gitulah. Tetapnya seseorang di dalam satu cara. Atau kalau ini jadi maknanya, kalau ibarat sesuatu itu ada koridornya lah gitulahnya. Nah, maka yang disebut istiqomah itu adalah yang tetap berada di dalam koridor tersebut, tidak keluar gitunya dari koridornya. On the track lah pokoknya mah. Seperti kereta api yang sudah ada relnya, maka kereta api itu ya tetap saja di relnya gitunya, sepanjang katakanlah mulai dari berangkat sampai tujuannya itu ya di situ saja. Nah, itu istiqomah gitu lah secara bahasanya, berarti nah istiqomah di situ. Kalau keluar anjlok berarti namanya. Ya kalau kereta api itu keluar dari relnya, dari jalurnya, anjlok namanya. Ini secara bahasa seperti itulah ya. Istiqomah itu artinya luzumul insani lil manhajil mustaqim. Ya, tetapnya manusia atau seseorangnya ada di dalam satu manhaj, itu satu metode kah, satu cara kah, gitulah ya. Nah, kalau agama Islam ya, di mana agama Islam itu kan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa agama Islam itu adalah as-siratul mustaqim. Ini jalan nih yang lurus. Ini ada di sini ya, ini juga beberapa kali ininya sudah beberapa kali disebut-sebut nih. Rasulullah SAW menggambarkan bahwa ini menggambarkan Islam ya. Allah menempatkan manusia itu di satu jalan, di mana jalan ini jalan yang halus gitu, jalannya mulus, jalannya lurus lagi jalannya. Dan semua yang berjalan di sana itu terasa nikmat. Ya karena jalannya halus, mulus gitulah ya, datar, halus, mulus, pokoknya enak lah berjalan di sana. Nah, supaya tidak keluar dari jalan tersebutnya, di mana ini Allah menempatkan manusia itu di jalan itu. Nah, supaya tidak keluar dari jalan tersebut, Allah membentengi kanan kirinya itu di benteng gitunya, dibuat benteng oleh Allah sepanjang jalan sampai ujung. Dah kemudian setan melubangi sepanjang jalan itu, bentengnya itu dilubangi oleh setan. Setan membuat jalan belokan. Ya, setan membuat lubang, kemudian setan membuat jalan gitunya, dari jalan tersebut dibelokkanlah oleh setan. Nah, lubang-lubang ini ditutup oleh tirai, sehingga manusia nih ketika berjalan di jalan tersebut dia melihat di sepanjang benteng itu ada tirai, dan ya tirai yang dibuat oleh setan itu sangat menggoda gitu loh, sangat menggiurkan, sangat menggoda gitu bagi manusia. Banyak yang tertarik jadinya, banyak yang tertarik gitu ya. Tirainya itu samar, artinya ya kalau jelas, artinya kan kalau jelas ya sudahlah, sudah jelas apa yang dilihat. Ini tirainya itu samar sehingga manusia banyak yang tergoda gitulah untuk sekedar melihat saja nih. Banyak juga sebetulnya yang tergodanya lebih jauh dari hanya sekedar melihat. Dia buka tirainya kemudian belok ke jalan yang dibuat oleh setan. Nah, kalau yang istiqomah artinya, nah ini yang tetap di sini di jalan yang sudah dibuat oleh Allah ini. Itulahnya istiqomah itu artinya tetap on the track, berarti tetap di jalur itu gitu. Padahal Allah menempatkan manusia itu di sana. Itu diantaranya ada kaitannya dengan hadis yang menyebutkan ya Rasulullah bersabda yang ini, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan suci, bersih. Ya itulah katakanlahnya Allah tempatkan itu ya di jalan tersebut. Itu kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Fa'abawahu, kemudian kedua orang tuanya yuhawidanihi au yumajisa au yunasironihi au yumajisanihi. Kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Padahal semua yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, hanya lahir dalam keadaan Islam lah anggap. Allah tempatkan di jalan tersebut. Orang tuanya yang ngajak belok, ayo kita belok, keluar dari situ. Nah kalau yang istiqomah artinya ya tetaplah di situ, di jalan tersebut, tidak keluar gitu dari koridor yang Allah tetapkan. On the track sebutannya ya, tetap di situ seperti tadilahnya seperti kereta api yang tetap saja di relnya. Pasti selamat tentunya. Dan Rasulullah SAW pun tadi ketika menerangkan hadis tersebutnya, Allah menempatkan manusia itu di satu jalan yang jalannya rata gitunya, halus, jalannya mulus. Siapapun yang berjalan di situ pasti terasa enaknya sebetulnya. Dan jalan itu tanpa ujung, sebutlah tanpa ujung ya. Kalau nggak salah dalam hadis itu tanpa ujung, atau ya di ujungnya itu adalah ya surga lah gitu. Jalan itu jalan yang menuju ke surga. Tapi setan yang membuat belokan. Nah yang tidak istiqomah itu ya itu yang keluar dari sana. Ini secara bahasanya makna menurut di dalam kitab gitu. Ini dikutipnya oleh penulis kitab Dalilul Falihin. Makna istiqomah di dalam kitab Mufradat Ar-Raghib Al-Asfahani, maknanya adalah luzumul insani lil manhajil mustaqim. Tetapnya seseorang di satu cara, itulah di dalam satu cara, dalam satu jalan, dalam satu metode, dalam satu apalah itu tetap tidak keluar, berarti tidak keluar, tidak berpindah, tidak beralih, itu tetap di dalam satu jalan kah, satu cara kah, satu metode kah, gitulah, itu makna istiqomah. Nah sebelum ke hadisnya, ini yang hanya ada duanya hadisnya nanti di dalam bab istiqomah ini, hadisnya juga pendek-pendek lagi nih, ada dua hadisnya juga pendek-pendek nih nantinya nih. Ada ayat yang dimuat ya di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, ya, penulisnya Imam An-Nawawi memasukkan 3 hadis ayat dulunya, memasukkan 3 ayat. Yang pertama yaitu surat Hud ayat 112. Nah di dalam surat Hud ayat 112 ini intinya adalah perintah untuk istiqomah. Nah kita bacalah ayatnya ya, kita buka ayatnya ya. Di dalam di dalam ayat ini gitu ya, yang tentang istiqomah itu terdapat atau berupa fi'il amr, kata perintah. Artinya ini perintahnya nih, ada artinya perintahnya nih dari Allahnya. Istiqomah itu ada perintahnya dari Allah. Surat Hud surat ke-11 nya ayat ke-11. 112 ayat 6. Ini dari 110 sebetulnya ya, kalau rangkaian ayatnya. Ayat 110-nya ya kita baca terjemah sajanya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, lalu diperselisihkannya. Dan kalau tidak ada ketetapan yang terdahulu dari Tuhanmu, niscaya telah dilaksanakan hukuman di antara mereka. Sungguh mereka dalam kurungnya orang kafir Mekah di dalam hal ini, dalam menurut ayat ini, benar-benar dalam kebimbangan dan keraguan terhadapnya, yaitu terhadap Al-Quran. Kemudian ayat 111-nya, dan sesungguhnya kepada masing-masing yang berselisih itu pasti Tuhanmu akan memberi balasan secara penuh atas perbuatan mereka. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.
Artinya ini nih yang terjadinya di kota Mekah, di mana orang-orang kafir mereka memperselisihkan, memperdebatkan tentang kitab Taurat. Dan mereka berada di dalam memperselisihkan juga gitu ya. Mereka memperselisihkan, mereka ragu itu terhadap Al-Quran. Nah ayat 112-nya fastaqim. Nah ini kata perintahnya istiqomah. Fastaqim itu fi'il amr bahasa Arabnya ya. Kata perintah dari istiqomah. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau wahai Muhammad di jalan yang benar tentunya ya, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Melampaui batasnya keluar dari koridor, berarti janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, intinya ini ayat pertama, ayat ini yang dimuat nih di dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, di mana di dalam ayat pertama ini yaitu tentang perintah istiqomah gitu dari Allah. Meskipun di ayat ini perintahnya ditujukan, khitabnya, perintahnya ditujukan kepada Rasulullah SAW. Terutama, itulah katakannya terutama. Nah karena di dalam ayat ini fastaqim, istiqomahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Waman taba ma'aka walatatghaw, dan orang-orang yang tobat bersama kamu dan tidak melampaui batas. Ini penjelasan dari kitab Dalilul Falihin ya, tentang ayat tersebut. Nah yang pertama nih, apa bahasanya nih ya, istiqomah itu kalau di sini bahasanya marja'ul istiqomati ila amroini. Apanya ya? Istiqomah itu landasan lah, anggap di sininya landasan nih. Landasan istiqomah itu terdapat ada dua. Artinya kalau seseorang yang disebut mau istiqomah. Ya, apabila seseorang dikatakan mau istiqomah gitunya, mau demikian, maka harus memiliki dua landasan. Satu, sihhatul imani billahi wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Ini landasannya untuk seseorang bisa, artinya bisa istiqomah. Yang pertama adalah benarnya dulu, ini masalahnya dia. Benarnya dulu, belum ke kadar atau tingkatannya. Benarnya keimanan terhadap Allah. Benarnya dulu begitunya. Karena nanti setelah benar nih keimanan seseorang itu, barulah nanti kadar keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Jadi artinya benar seperti ini juga nih, kalau di dalam Al-Quran tentang takwa itu kan ada perintahnya yang ini nih, ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau nggak salah ayat apa tuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perbandingan di ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu ittaqu, di ayat tersebut Allah memerintahkan bertakwalah. Seperti apa bertakwanya? Haqqa tuqatih, artinya bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ini iman juga sama, berimanlah dengan sebenar-benar keimanan. Ya sayanya ayatnya gitulah kurang lebihnya.
Enggak, kalau yang tentang iman, kalau barusan kan tentang takwa kan ada artinya ya, ittaqu, bertakwalah kalian, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Seperti apa gitu bertakwanya? Haqqa tuqatihi, artinya sebenar-benar ketakwaan. Artinya kan takwa yang sebenar-benarnya, takwa yang sesungguhnya, takwa yang hakiki, gitulah namanya takwa. Seperti apa? Bertakwalah itu dengan ketakwaan yang demikian. Nah, iman juga sama, berimanlah dengan sebenar-benar keimanan. Setelah, nah itu barunya sebagai dasarnya gitu, sebenar-benar keimanan. Artinya urusan kadarnya, tingkatannya, keimanan manusia berbeda. Itu lain lagi lah masalahnya, atau katakanlah itu masalah kedua. Ini yang pokok, yang paling mendasar adalah berimanlah dengan sebenar-benar keimanan. Ini sebagai landasannya seseorang bisa istiqomah. Nah, kalau tidak demikian ya sulit berarti untuk mau istiqomah. Kalau berjalan di jalan yang tadi mah pasti sering menoleh kanan, menoleh kiri. Ke lubang, berarti tadinya lubang yang dibuat oleh setan. Sepanjang berjalan di sana itu lihat ke kanan, lihat ke kiri, kadang-kadang masuk, ikut setan sebentar, keluar lagi. Nanti berjalan lagi, di depannya ada lagi lubang-lubang itu kan yang dibuat oleh setan di kiri kanan, ikut lagi. Nah, tidak berartinya yang demikian itu tidak beriman dengan sebenar-benar keimanan. Jadinya gak istiqomah, karena ini landasannya untuk beristiqomah. Ya kan jadinya kan tidak istiqomah gitu kalau demikian, karena belok lagi ikut setan. Entah berapa lama lah, entah masalah apa, ikut setan. Setelah sekian lama atau setelah selesailah dengan satu hal, balik lagi, jalan lagi di Shiratal Mustaqim. Kan yang keluar koridor itu kan tidak istiqomah. Kalau yang istiqomah itu tetap di situ, berarti tidak akan tergiur, tidak akan tertarik, apalagi terbawa gitu oleh ikut setan. Nah, karena hadis yang tadi itu kurang lebihnya setan membuat lubang gitunya, membuat pintu, membuat lubang di benteng yang Allah adakan. Padahal Allah membentengi jalan tersebut itu supaya manusia itu tidak keluar dari situ. Di pageran, Allah tersebutlah di pagar atau di benteng gitunya. Ini setan ya, kelakuan setan ada dasar. Di bolongan temboknya. Nah, manusia itu banyak yang ini ya, karena tirainya gitu kan, yang tirainya itu sangat menarik lah pokoknya bagi manusia, menggiurkan sehingga banyak yang tergiur. Buka tirainya, nah setelah dibuka tirainya itu di ujung jalan yang dibuat oleh setan kan, yang belokan ini, di ujung jalan itu setan memanggil-manggil. Kalau sudah berani membuka tirai melihat, nah maka setan akan memanggil. Setan memanggil dengan mengiming-imingi, ayo ke sini, apa yang kamu cari itu ada di sini. Kurang lebih demikianlahnya setan mengiming-iminginya. Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan yang kamu inginkan itu ada di sini. Kalau orang yang tergiur maka dia akan ikut setan. Kebahagiaannya ada, nampak terlihat, tapi fata morgana. Setelah terus diikutinya, namanya fata morgana kan, tetap saja jaraknya sekian jauh berarti. Dan menyesal setelah dia merasa bahwa dia mengikuti jalan tersebut, dia merasa bahwa dia sedang tersesat. Merasa gitu bahwa mengikuti jalan itu tersesat. Nah, untuk kembali lagi emang gampang. Setan tidak akan membiarkan. Ibarat jalan setan ini ibarat bubu namanya, bahasa Indonesia bubu untuk menangkap ikan yang kalau sudah masuk gak bisa mundur nih, gak bisa keluar gitu. Setan perangkapnya demikian. Kalau sudah masuk mau mundur jangan dikira mudah keluar dari perangkap setan. Berat gitunya untuk lepas gitu dari perangkap setan. Kalau kitanya sudah masuk berat. Nah, ibarat bubu lah gitunya. Wah, itu harus dengan perjuangan dan doa dan pertolongan Allah baru bisa lepas. Kalau enggak, sudah didengkek ku setan berarti tah.
diikat itulah oleh setan supaya tidak bisa kembali lagi ke jalan yang tadi as-siratal mustaqim. Nah ini dasarnya, landasan untuk bisa itu beristiqomah. Dengan gambaran yang barusannya, istiqomah itu artinya tetap begitu on the track, di atas relnya, di jalan agama Islam, ajaran Islam yang Allah tetapkan bagi manusia dengan jaminan gitu. Dengan jaminan kalau benar bisa bertahan berjalan di situ, tidak tergoda, tergiur oleh setan, pasti nikmat berjalan di situ dan akhirnya selamat. Itu jaminan dari Allah. Kalau manusianya ya istiqomah itu berada di jalan yang ditetapkan oleh Allah, yang sejak awal Allah itu sudah menempatkan manusia di sana. Hanya ini ternyata nih landasannya, dasarnya, pondasinya. Untuk bisa istiqomah itu adalah sihatul imani billahi, beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bandingannya gitunya ayat yang Allah memerintahkan bertakwa itu sebenar-benar ketakwaan. Perintah beriman sebenar-benar keimanan, itu maksudnya berarti. Satu landasannya. Kemudian yang kedua, wattiba'u ma ja'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW secara lahir batin. Ini perintah yang seperti ini artinya mengikuti. Ya ittiba, mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW. Semua apa lemah, mengikuti segala apa yang datang dari Rasulullah SAW lahir batin. Perintah yang demikian ya mengikuti Rasulullah SAW itu banyak sih. Kalau yang ini atiullaha wa atiur rasul, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, itu ada beberapa ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau yang secara lebih spesifik mungkin ya perintah mengikuti ittiba, bukan taklid artinya, ittiba gitu kepada Rasulullah SAW, itu di surat Ali Imran An-Nisa 25. Sugan bener atau nyebut ayat teh 25 65 nya atau ayat 25 mah tentang nikah, ieu mah muhsanat dan mukminat. Apa nih ayat ieu kita kan? Genep 5 mudahan atuh Mang Toto atuh 59. Nah kalau yang umum artinya global bentuknya, taatilah Allah, taatilah atau taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Itu di surat At-Taghabun ayat 13 juga ada, atiullaha wa atiur rasul. Nah di 59 juga samanya, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ayat 65, ayat 25 tadi tentang ini ayat 65 nih, fala wa rabbika, tidak sekali-kali maka demi Tuhanmu, la yu'minuna. Bener kan maknanya, karena ini bukan artinya jadi kafir nih kalau tidak memenuhi ayat ini. Artinya tidaklah beriman dengan sebenar-benar keimanan. Maknanya jadi demikian. La yu'minuna, tidaklah kalian itu benar-benar beriman. Hatta yuhaqqimuka, hingga menjadikan kamu, tidaklah mereka itu dikatakan benar-benar beriman hingga menjadikan kamu sebagai pemutus perkara. Fima syajaro bainahum, dalam hal apa saja yang yang diperselisihkan lah di antara mereka, atau setiap kali ada perselisihan di antara mereka. Tidaklah kalian dikatakan benar-benar beriman sebelum kalian menjadikan sebelum mereka
Ya, tidaklah mereka dikatakan benar-benar beriman sebelum kalian menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam semua perselisihan di antara mereka. Masih belum selesai. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. Dan setelah apapun yang Rasulullah tetapkan, tidak terdapat sedikit pun keberatan di dalam hati mereka. Nah, ini kan menunjukkan beriman, benar-benar beriman kepada Rasulullah. Dan mereka tidak mendapatkan keberatan sedikit pun atas putusan Rasulullah SAW, artinya ya di dalam diri mereka. La yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima, dan mereka menerima sepenuhnya. Ayat ini kan sampai sekarang masih ada, masih berlaku. Artinya kalau ada apa-apa, siapa yang harus jadi hakim, pemutus perkaranya? Nabi berarti kalau memang beriman. Bahkan nabinya sekarang sudah nggak ada. Nabinya nggak ada, hadisnya banyak. Artinya kalau dulunya para sahabat apabila ada perselisihan, perbedaan pendapat, ada masalah, mereka datang kepada siapa? Gak boleh datang kepada yang lain. Harus Rasulullah SAW yang menjadi hakim yang memutuskan perkaranya. Apabila sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW yang benar-benar beriman dengan sebenar-benar keimanan, tidak akan ada rasa keberatan atas putusan Rasulullah tersebut, dan mereka menerima sepenuhnya. Nah, hari ini juga sama, orang Islam itu kalau ada masalah harus kemana? Super sekali. Kudu ke Superman gitu, kumaha itu. Harus kepada siapa? Tidaklah dikatakan benar-benar beriman sebelum menjadikan Rasulullah SAW sebagai pemutus perkaranya. Sementara Rasulullah SAW kan sudah menyatakan bahwa Allah sendiri yang menyatakan Islam ini sempurna. Sering ininya, makna apa sih maknanya? Hari ini aku sempurnakan agamamu, itu kan ayat terakhir yang Allah turunkan, pernyataan bahwa Islam ini sudah sempurna. Artinya nggak ada yang kurang, nggak ada yang terlewat, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlewat. Semua permasalahan manusia itu ada di dalam Islam. Karena Allah tidak akan lagi mengutus nabi yang baru, tidak akan lagi menurunkan kitab yang baru, tidak akan lagi menurunkan agama baru. Sehingga seluruh permasalahan manusia dari yang terkecil sampai yang terbesar, sampai hari kiamat, jawabannya ada di dalam Al-Quran, di dalam agama Islam. Jawabannya ada di dalam agama Islam. Al-Quran kan seringkali bersifat global, rinciannya, penjelasannya ada di dalam hadis, ada di dalam sabda dan amalan Rasulullah SAW. Nah, orang Islam itu tidaklah dikatakan benar-benar beriman sebelum kalau ada masalah kemana mencari keputusan. Bukan kepada Quran, bukan kepada hadis. Benar gak ini orang ini beriman? Artinya kan demikian. Nah, ininya maknanya demikiannya. Dua nih landasan untuk bisa istiqomah. Dengan maknanya on the track gitulah tadinya, tetap di atas rel ajaran Islam, tetap hidup berdasarkan tadilah cara hidup, metode hidup dan sebagainya. Tetap berada untuk bisa istiqomah di sana, tadilah tidak tergiur, tidak lirik kanan lirik sana belok sini, tetap gitu di dalam tracknya ya, hidup berdasarkan ajaran Islam, hidup berlandaskan ajaran Islam. Nah, untuk bisa demikian itu ini dua hal nih pondasinya, dasarnya adalah beriman dengan sebenar-benarnya keimanan dan mengikuti semua yang datang dari Rasulullah SAW secara lahir batin. Jadi setelah mengikuti dari Rasul itu jangan ngabatin. Alah, ya mah kiyunya nuturkeun Islam teh hirupnya jadi ngabatin. Nah, jadi gitu. Harusnya terpuaskan justru.
secara lahir batin, karena kan tadi untuk segala masalah pasti jawabannya ada di dalam Islam, dan itulah jawaban yang benar. Itulah jawaban yang benarnya, yaitu yang ada di dalam ajaran Islam tersebut. Nah, ini perlu digarisbawahi ini ya, untuk bisa istiqomah itu adalah ini nih pondasinya, landasannya ada dua. Beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya beriman kepada semuanya ya, sebagai rukunnya. Kalau rukunnya beriman kepada malaikatnya dengan sebenar-benar keimanan, beriman kepada kitab-kitab Allahnya sebenar-benar keimanan, dan semuanya lah, termasuk kan beriman kepada akhirat dengan sebenar-benar keimanan, beriman kepada qada dan qadar atau takdir juga dengan sebenar-benar keimanan. Jadi jangan kemudian mengatakan takdir memang kejam, tak mengenal perasaan. Maneh pan tadi ge ada kudu nage lahir batin nikmat nage. Harusnya kan ini mengikuti Rasulullah SAW itu kan lahir batin. Anggaplah dulu para sahabat nggak pernah ada yang setelah diputuskan oleh Rasulullah SAW hatinya itu dongkol, nggak akan ada dulu para sahabat yang demikian. Mereka menerima sepenuhnya. Tapi kacek bahasa Sundanan mungkin kieunya nya nuturkeun ajaran Islam ngabatin hirup teh nah teman tipes deui wae berarti hatena tuh tipes berarti hatena. Nah nu amis teh cek sareng amis Islam nah bet pahit cek si eta mah maneh nu geuning berat si eta. Yang buah madu itu manis, kenapa orang ini mengatakan madu itu pahit? Padahal memang hakikatnya kan sebenar-benarnya madu itu manis. Nah, kenapa ada orang yang setelah mengecap itunya, mengecap madu tersebut dia mengatakan pahit? Yang salah bukan madunya, orangnya. Itu bukan hati ada tipes pokoknya madu gitu mah. Hatinya berpenyakit. Kemudian catatan berikutnya nih masih tentang ayat ini ya. Di sini tidak disebutkan riwayat siapanya, hanya mengutip perkataan Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab berkata, al-istiqomatu antakuma alal amri wan nahyi wala taruhu anhu rawgonil saklab. Istiqomah adalah, itulah kata Umar bin Khattabnya, al istiqomatu antakuma alal amri wan nahyi. Bahasa kitanya adalah tetap, artinya tetap itu berada, tetap berada di atas al amru wan nahyu. Al amru itu perintah, kalau an nahyu melarang. Nah ini yang dimaksudkan amar al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, tentunya yang dimaksud nih ya, yaitu tetap itu tetap, nah pokoknya tidak keluar koridor teh lah itunya, tetap berada di sana, yaitu al amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Istiqomah adalah kamu tetap berada di dalam landasan, di dalam koridor, di dalam batasan, di dalam rel yang namanya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, atau kita sudah mengenalnya sebutan amar ma'ruf nahi munkar. Umar bin Khattab mengatakannya demikiannya, istiqomah adalah kamu tetap berada di atas, di dalam koridor, di jalur, di atas rel amar ma'ruf nahi munkar, wala tarugu anhu rawgonal sa'labi, dan kamu tidak berpindah-pindah seperti berpindah-pindahnya seekor musang. Seekor musang eta culing cingcat bahasa Sunda mah hajotihang. Masih ingat istilah hejotihang? Hejotihang teh bahasa Sunda sih, hejotihang teh bukan tihang yang dicat warna hijau, bukan. Hejotihang teh eta sebuah tiang dicat hijau. Hejotihang menutup betahan. Baru sebentar di sini pindah. Baru pindah sebentar lagi di satu tempat, beralih lagi, pindah lagi. Eta punah pindah.
Tidak demikian, artinya ini hanya penegasan saja nih kata berikutnya. Karena makna sebelumnya istiqomah adalah kamu tetap berada di jalur amar ma'ruf nahi munkar. Itulah makna istiqomah yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an kan ini kan perintahnya jelas ada di surat Hud ayat 112. Istiqomahlah kamu. Di mana ini istiqomah, di mana ini? Jangan keluar dari mana kan? Jangan keluar, jangan pindah gitu kan. Dari mana? Dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu dari koridor ajaran Islam. Dari koridor ajaran Islam itu track nanti eta ajaran Islam. Wala tarugu anhu rogonal sa'labi, dan tidak berpindah-pindah. Ini gambarannya seperti berpindah-pindahnya seekor musang teh, tur cengos musang mah. Tidak pernah, berarti di gambarannya seekor musang itu nya gitulah cengos bahasa Sunda mah gitu teh, ningali gerakan lagi kan kalau musang mah. Dia ini tidak pernah betah di satu tempat dan gak lama lagi, bukan tidak betah di satu tempat dan gak lama lagi. Datang ke satu tempat baru sebentar pindah lagi, datang ke satu baru sebentar pindah lagi. Itu musang demikian gambarannya. Ayo paling mudah pindah culing cingcat nggak jelas. Ya berarti nggak jelas ada musang itu di mana sih diamnya. Nah, dia nggak pernah diam di satu tempat berarti. Ini hanya penegasannya, jangan demikian. Artinya tidak berpindah-pindah, berubah-ubah, hanya berpindah seperti itulah berpindah-pindahnya seekor musang. Nah kemudian ini nih makna sekarang menurut penulis ini kitab Dalilul Falihin tentang ayat fastaqim. Itu kan ayat perintah istiqomahnya di 112 itu kata tersebut fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu. Nah, khitab di ayat ini bagi Nabi yaitu fastaqim ya Muhammad, istiqomahlah. Tetaplah berada di sana gitu kan ya wahai Muhammad, yaitu ala dini rabbika. Tetaplah berada tadi di on the track-nya gitu, itu di dalam agama dari Tuhanmu. Tetaplah kamu wahai Muhammad berada di jalur di atas agama Tuhanmu. Wal amalu bihi, mengamalkannya. Nah, itu perintah dari Allah ini maknanya seperti ini. Tetaplah berada di jalur di dalam cara hidup, berartinya yang berdasarkan agama dari Tuhanmu. Wal amalu bihi, mengamalkannya. Wad du'a'u ilaihi, berdakwah, mengajak orang lain kepada agama tersebut. Kama amarokar rabbuka, sebagaimana yang telah diperintahkan Tuhanmu kepadamu. Nah makna perintah di ayat ini hanya taukid, penekanan, penegasan dari Allah, karena Rasulullah SAW sejak awal istiqomah. Rasulullah nggak pernah seperti musang. Kadang-kadang berada di atas agama Allah, kadang-kadang itu ikut seperti jahiliyah. Nah, enggak seperti itu kan Rasulullah SAW. Ini hanya penekanan, penegasan saja dan sekaligus pelajaran tentunya. Karena perintah istiqomah hakikatnya bukan hanya untuk Rasulullah SAW. Ya kalau Umar bin Khattab tadi mengatakan demikian, yang disebut istiqomah itu artinya kamu tetap berada di jalur amar ma'ruf nahi munkar. Karena boleh disebutkan amar ma'ruf nahi munkar itu slogannya Islam. Kalau oleh setan dibalik menjadi amar munkar nahi ma'ruf. Oleh setan dibalikan. Setan itu kan memerintahkannya kepada keburukan dan menghalangi untuk orang berbuat kebaikan. Nah ini bukan hanya untuk Rasulullah SAW ya. Perintah di ayat ini penegasan, penekanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sendiri sebetulnya sejak awal menjadi Nabi beliau itu istiqomah. Bahkan ini mungkin ingat riwayat yang ini, hadis yang ini.
Rasulullah SAW pernah diberi penawaran. Pernah diberi penawaran nih oleh ketika masih di Mekah. Nah, ketika masih di Mekahnya Rasulullah SAW itu pernah diberi penawaran nih oleh orang jahiliyah, oleh Abu Lahab lah and the gang gitu, oleh Abu Jahal. Kamu melakukan seperti ini maksudnya apa? Itulah kurang lebihnya mungkinnya ini kalau makna bebasnya. Karena Rasulullah itu kan terus-menerus berdakwah. Tabligh itu menyampaikan ya, dan dakwah artinya mengajaknya. Kalau tabligh menyampaikan, dakwah artinya mengajak. Nah, ini kan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sementara kan yang ditabligan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kan berseberangan dengan keyakinan dan agama masyarakat di sana saat itu. Ini Rasulullah kan memunculkan agama baru, katakanlahnya, yang ini berbeda nih dengan agama yang sudah ada di sana saat itu. Rasulullah menyampaikan agama Islam dan mengajak orang-orang masuk Islam. Dan sudah mulailah ada gitunya orang-orang yang tertarik, orang-orang yang kemudian mengikuti dan masuk Islam. Ini oleh Abu Lahab ini dinilai sebagai ancaman besar untuk agama mereka. Nah, Rasulullah pernah diberi penawaran. Kalau kamu melakukan hal ini karena ingin mendapatkan kekayaan yang banyak, kami akan kumpulkan harta kami dan kami serahkan kepada kamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya di sini. Atau kalau kamu itu karena menginginkan perempuan, silahkan tinggal sebut mau berapa, siapa, yang mana, kami akan bisi pemajikan yang 70 sok. Bisi bener. Yang mau ke pemajikan 27 sok. Silahkan tinggal sebut. Ternyata kan ini terkenal nih kalau nggak salah nih hadis ini. Hadis yang ini Rasulullah menolak dengan rembulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, aku akan istiqomah. Jawaban Rasulullah itu kurang lebih demikian. Aku akan tetap melakukannya. Ini kan Rasulullah berarti memang sudah istiqomah sejak awal melakukannya. Apa yang disebutkan di sini yaitu tetaplah istiqomah berada di atas agama dari Tuhanmu. Tetaplah istiqomah dalam mengamalkannya. Tetaplah istiqomah dalam bertabligh, menyampaikan dan dakwah, mengajak orang-orang kepada agama dari Tuhanmu ini. Nah, Rasulullah itu sudah istiqomah sejak awalnya. Itu masih di awal-awal tadinya kejadiannya masih di Mekah. Rasulullah SAW pernah diberi penawaran demikian. Kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, kami akan patungan. Nah, gitulah udunan ya sakampungnya. Kamu akan menjadi orang yang hartanya paling banyak. Kalau kamu menginginkan perempuan, silahkan tinggal sebut mau berapa. Mau perempuan yang mana, mau siapa. Nah, ternyata ya kayak ini Rasulullah itu kan tentunya bukan itu yang niat, maksud dan tujuan Rasulullah SAW tabligh dan dakwah. Itu ya sebenarnya tugas Rasulullah itu kan itunya tabligh dan dakwah, menyampaikan dan mengajak orang ke dalam agama Islam. Rasulullah itu sudah istiqomah sejak awal sebetulnya. Nah, kemudian satu lagi ini hadis riwayat Al-Bukhari juga sudah beberapa kali ini ya diungkap nih hadis ini. Ini hadis juga ini hadisnya berupa hadis itu perintah istiqomah juga nih. Kalau nggak salah ini perkataan Hudzaifah ya. Nah, ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Imam kalau apa namanya kita selalu kalau melihat ini hadis Bukhari, kebetulan di sininya di aplikasi juga di apa namanya di dalam kitab aplikasi ini. Nah, setiap hadis itu juga di apa namanya dicantumkan di sini ya. Dalam bab apa nih adanya gitu. Imam Bukhari itu mencantumkan hadis ini dalam bab apa atau hadis ini tentang apa gitu ya.
Nah, hadis ini tentang istiqomah intinya ya. Ada hadis tentang istiqomah ini oleh Imam Bukhari disimpan di dalam Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Judul besarnya atunya Al-I'tisamu bil Kitabi was Sunnah, yaitu tentang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu kitabnya ya, seperti Kitabul Iman, Kitabul Wudu. Kalau Kitabul Wudu tentang apanya? Nah, ada babnya. Nah, judul besarnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian babnya adalah Al-Iqtida'u bis Sunani Rasulillah. Ya, mengikuti, mencontoh, menjadikannya suri toladan. Gitulahnya mengikuti, mencontoh, menjadikannya suri toladan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu babnya, nya mengikuti, mencontoh, menjadikannya suri toladan. Nah, ini hadisnya an Huzaifah taqala, dari Huzaifah dia berkata, ini perkataan Huzaifah nih. Huzaifah al-Yamani ya, sahabat Rasulullah SAW, namanya Huzaifah, orang Yaman. Dia ini dikenal sahabat tempat menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Jadi banyaknya rahasia dari Rasulullah SAW yang ya hanya Huzaifah yang tahu, namanya juga rahasia. Dan hadis-hadis yang dari Huzaifah itu banyaknya hadis-hadis yang Rasulullah SAW itu hanya menyampaikannya kepada Huzaifah. Itu banyak tentang seperti apa kaum muslimin setelah beliau tidak ada. Itu banyak hadisnya melalui Huzaifah. Ya, setelah apa? Hanya kondisinya kaum muslimin setelah Rasulullah SAW tidak ada. Nah, Huzaifah tahu banyak itu tentang hal tersebut. Nah, Huzaifahnya sebagai sahabat yang demikian, itu di hadis ini dia mengatakan an Huzaifah taqala ya ma'syarul qurra'i istaqimu. Nah, itu perintah istiqomahnya. Faqad sabaqtum sabqan ba'idah. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan laqad dolaltum dolalam ba'ida. Wah, ngeri bener ini isinya nih. Dari Huzaifah al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, ya ma'syarul qura, wahai ahli-ahli Al-Qur'an, orang Islam artinya kan, ahli Qur'an siapa kan, orang Islam ya. Wahai kaum muslimin, wahai kaum muslimin, istaqimu, istiqomahlah kalian. Nah, seperti kata Umar bin Khattab tadi, istiqomah itu seperti itu. Istiqomahlah kalian. Nah, artinya on the track tadilahnya, tetap di jalur agama Islam. Nah, istaqimu, istiqomahlah kalian di dalam tadi namanya jalur koridor agama Islam. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh kalian telah berada jauh di depan meninggalkan siapapun. Paling maju orang Islam kalau on the track dengan ajaran agama Islamnya. Qad sabaqtum sabqan ba'ida, sungguh kalian itu sudah sabaqtum nya juara lah, itulah berada terdepan. Sabqan ba'ida, penegasan, jauh meninggalkan, semuanya itu tertinggal oleh orang-orang Islam. Qad sabaqtum sabqan ba'idan, kalian ini sudah berada jauh di depan, meninggalkan semuanya, meninggalkan seluruh kaumnya. Sabqan ba'idan itu dengan jarak. Kalau lomba lari ya mah jaraknya pun jauh sekali. Orang Islam itu berada di tempat terdepan itu kan, mengalahkan kompetitornya, pesaing-pesaingnya jauh di ini lagi. Qad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian sudah meninggalkan, sudah berada hanya di depan, berada jauh di depan meninggalkan siapapun. Fa in akhadhtum yaminan wa shimalan. Nah, ini mulai, tapi
jika kalian mengambil dari kanan, mengambil dari kiri, setan kan sebetulnya tadi kan yang di kanan kiri itu kan setan sebetulnya kan. Kalau menurut hadis tadi, dia mengambil belok kanan, belok kiri, ambil dari kanan, ambil dari kiri, ambil dari mana, di luar ajaran Islam. Jika kalian demikian, jika mengambil akhadhum yaminan wasyimalan, jika kalian mengambil, sih bahas terjemah harfiahnya di sini ya, mengambil dari kanan, dari kiri, artinya tadilah. Tapi kalau sudah keluar dari jalur, tidak lagi on the track, anjlok sebetulnya orang Islam tuh kalau demikian. Kalau kalau ibarat kereta anjlok, kereta itu anjlok kalau keluar dari relnya. Jika kalian mengambil dari kanan dari kiri, artinya bukan lagi ini ajaran Islamnya yang ini kan judulnya kan Imam Bukhari itu kan al-iqtida'u bisunani Rasulillah. Mengikuti, meneladani, menjadikannya suri toladan gitu tadi tanya, menjadikannya sebagai contoh panutan dan sebagainya sunnah Rasulullah. Orang Islam yang demikian itu adalah orang Islam yang jauh berada di depan meninggalkan siapapun. Tapi kalau kalian, ini orang Islam kan yang Hudzaifah itu kan berwasiat, berpesannya kepada orang Islam. Tapi kalau kalian belok kiri, belok kanan, ambil sini, ambil sana, lirik lah gitu dan sebagainya lah, tidak lagi artinya nih berada di dalam koridor relnya, tracknya sebagai seorang muslim. Laqad dolaltum dolalam ba'ida, sungguh kalian itu tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya yes, kalau sudah belok kanan artinya ya belok. Kalau terus menjauhi berarti kan ini kan tracknya lalu belok. Kalau diteruskan ya berarti semakin menjauhi kan, semakin menjauh lah gitu dari tracknya. Semestinya orang Islam itu berada di mana? Jika kalian mengambil dari kanan dari kiri, artinya sudah bukan lagi ajaran Islam yang dijadikan pegangan, yang diikuti. Bukan lagi Rasulullah SAW yang dijadikan tadilah panutan, contoh, suri toladan. Maka kalian itu sungguh tersesat dengan kesesatan yang amat sangat jauh. Ini kan gambarnya seperti ini jalan yang semestinya orang Islam itu berada di sini karena Allah dari sejak awal menempatkan manusia di situ di dalam ajaran agama Islam. Tapi manusianya belok, artinya kalau semakin terus belok ya semakin menjauh pasti. Ini ya perintah gitunya istaqimu. Kalau Hudzaifah itu orang yang demikian, artinya Hudzaifah itu tahu nih. Karena Hudzaifah itu banyak menerima penjelasan dari Rasulullah tentang kaum muslimin setelah beliau ada nanti seperti apa kondisinya, itu Hudzaifah banyak tahu ya hal tersebut. Hudzaifah tahu kalau orang-orang Islam itu banyak yang seperti ini jadinya nantinya, ambil dari kanan, ambil dari kiri. Merasa mendapat ilmu dari sana dari sini lalu menjelek-jelekan ajaran Islam. Banyak orang Islam yang demikian. Merasa gitunya, apalagi nih yang mendapatkan ilmunya dari orang kafir. Aneh nih orang Islam ini mendapat ilmunya dari orang kafir lalu merasa hebat. Mendapat ilmunya itu dari orang-orang kafirnya lalu dia merasa hebat. Dia merendahkan bahkan menjelek-jelekan ajaran Islam. Hakikatnya seperti ini sebetulnya. Hakikatnya orang itu orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ini kalau kita melihat babnya, Imam Bukhari menempatkan hadis ini dalam bab apa? Judul besarnya tentang al-i'tisam bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Judulnya, babnya hadis ini adalah al-iqtida'u bis sunani Rasulillah SAW. Ya, al-iqtida' tadilah menjadikannya pegangan, menjadikannya contoh, suri toladan. Nah, hadis atau sunnah Rasulullah SAW itu dijadikan demikian, dijadikan panutan, suri toladan, bahkan tadi kan harus dijadikan pemutus segala urusan, pemutus segala perkara kalau di surat An-Nisa 65 tadinya.
Nah kalau kita lihat hadis ini ternyata ini perkataan Hudzaifah. Oh pantaslah Hudzaifah menasehati demikian karena Rasulullah SAW karena Hudzaifah al-Yamani ini banyak menyimpan rahasia Rasulullah SAW. Banyak hadis-hadis yang hanya disampaikan kepada Hudzaifah. Banyak ya hadis-hadis yang Rasulullah itu menyampaikannya, menggambarkan bagaimana keadaan orang-orang Islam setelah beliau tidak ada. Berarti Hudzaifah itu tahu orang Islam itu banyak yang seperti ini nantinya. Bukan lagi dari ajaran Islam mengambil ilmunya, berilmunya, mengambil segalanya itu dari ajaran Islam, tapi dari yaitulah ambil dari kanan, dari kiri. Dan banyak yang seperti ini nih ya, orang-orang Islam yang itu dipelajarinya ilmu itu ilmu dari barat, ilmu dari orang kafir, mau merasa wah ini luar biasa ilmu, lalu merendahkan dan menghina ajaran Islam. Itu orang Islam yang demikian banyak. Padahal kalau menurut hadis ini orang-orang yang demikian itu orang-orang yang jelas sudah keluar dari koridor sebagai seorang muslim. Dia termasuk orang yang disebutkan oleh Hudzaifah, dia yang mengambil dari kanan, dari kiri, dari sana, dari sini, di luar ajaran Islam. Faqad laqad dolaltum dolalam ba'ida. Itulah orang yang tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Setelah yang pertamanya, ayat pertamanya perintahnya, artinya ada perintahnya di dalam Al-Quran istiqomah, yaitu di dalam surat Hud ayat 112. Dan mana istiqomah di sini tadinya seperti ini dalam penulisnya kitab Dalilul Falihin ini menyebutkan istiqomahnya itu adalah istiqomah berada di dalam agama dari Allah, yaitu berada di istiqomah, berada di jalur atau di atas agama Islam, mengamalkannya dan bertabligh serta dakwah, bertabligh kepada orang-orang, menyampaikannya kepada orang lain dan mengajak orang Islam orang lain lah gitunya kepada ajaran Islam. Jangan-jangan hari ini yang diajak kepada ajaran Islam itu adalah orang Islam. yang diajak kepada ajaran Islam itu orang Islam lagi. Nah, kemudian yang seperti makna istiqomahnya seperti juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab tadi, istiqomah di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Nah, talahnya baru ayat pertama ada 3 nih seluruhnya ya, ayat tentang istiqomah. Ayatnya ada 3 di dalam bab ke-8 bab sekarang ini ya, tentang istiqomah ayatnya ada 3. Nanti hadisnya cuma sedikit, hadisnya cuma ada 2 juga, hadisnya pendek-pendek.